yaitu 9 bulan, dan mereka bisa lanjut ke mancanegara yang lebih jauh. Jadi bisa ke UK, US, Australia, Canada, and New Zealand. So yang model yang kedua ini itu belum ada di Singapura dan baru bersama Halo semua, balik Hai. lagi di podcastnya HJS bareng aku Merlin, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Singapura. Ada Miss Josephine di sini dari EAIM. Hi everyone, Josephine here. Nah, jadi hari ini kita nggak bakal cuma ngomongin tentang EAIM nih, tapi tentang program spesial dari EAIM yang bekerja sama dengan NCUK. Mungkin kita bisa mulai dari untuk tahu EAIM itu lokasinya di mana sih? Oke, jadi kalau EAIM sendiri kita posisinya ada di Singapura. Oke. Singapura sendiri posisinya itu kita ada di Balestier namanya, lebih tepatnya di Nine Ahud Road. Jadi buat teman-teman yang pernah ke Singapura, biasanya kurang lebih tahu ada MRT Novena sama Toa Payoh. Nah, kita di tengah-tengahnya. Jadi that's our nearest MRT. Dan kalau bagi orang-orang Indo biasanya tahunya kan Orchard ya. Jadi kalau dari Orchard itu Orchard, Newton, Novena gitu. Jadi lumayan centralized. Iya, di pusat kota juga ya. Kita mau tahu lagi nih tentang program apa sih yang ditawarin sama EAIM dan NCUK, dan ini kerjasamanya seperti apa gitu. Oke, jadi aku bisa bilang Mer, sekarang di Singapura itu kita very unique. Kita very unique, very special, karena I believe belum ada yang bisa keluarin this kind of structure of program gitu ya. Jadi buat adik-adik teman-teman semua, sekarang di EAIM, nama institutionku, kita itu ada dua rute ya, dua jalur gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa kuliah ya, ataupun sekolah di Singapura full sampai selesai. Contohnya kalau di kelas 12 sampai S1 itu cuma memakan waktu 26 bulan, yaitu 2 tahun. Selain itu kita juga ngelihat makin ke sini banyak orang Indonesia yang berusaha untuk masuk ke public sistemnya Singapore Education. Nah, kita juga menawarkan program-program untuk prep ya. Prep dalam arti ada ujian negara, ada juga program buat kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kayak lanjutin sekolahnya ke Singapura. Jadi kita lengkap dalam sisi yang full di Singapura. Nah, yang kedua ini menarik banget Mer. Dimana di Singapura ini belum pernah ada, yaitu student bisa mengambil International Foundation Year, yaitu 9 bulan, dan mereka bisa lanjut ke mancanegara yang lebih jauh. Jadi bisa ke UK, US, Australia, Canada, and New Zealand. So yang model yang kedua ini itu belum ada di Singapura dan baru bersama EAIM NCUK. Dan ini berarti program perdana gitu ya kalau di Singapura ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin kalau untuk International Foundation Year masih belum cukup familiar buat orang-orang di Indonesia gitu kan. Nah, bisa jelasin nggak EFY itu seperti apa sih sebenarnya? So basically EFY kita nanti akan di-awarding dari yang namanya NCUK, Northern Consortium of UK Education, but of course it's not entirely UK semua. Okay, I will get into detail. Jadi di NCUK itu nanti teman-teman belajar yang namanya International Foundation Year. International Foundation Year under NCUK itu kalau kita ekuivalenkan ya, samakan itu selevel A-level, oke? Sesudah anak-anak lulus dari program ini tuh kayak setara dengan A-level, jadi bisa langsung ke university, oke? Jadi kalau kamu belum lulus kelas 12,
itu akan menjadi seperti jembatan. Tapi untuk masuknya itu sendiri bisa mulai dari kelas berapa ya? Jadi untuk masuknya sendiri, tadi aku bilang kalau teman-teman dari O level, selama kalian udah lulus O level, yaitu sekitar kelas 10 ya, itu udah bisa masuk NCUK. Yang kedua, kalau teman-teman dari National Curriculum, kelas 11 ya, selesai kelas 11 itu bisa langsung apply ke Bisa NCUK. langsung ya. Iya. Nah, ini ada persyaratan khususnya nggak sih untuk masuk ke program ini itu seperti apa? Oke, jadi kalau persyaratan khususnya kita akan melihat nilai raport ya. Kalau untuk O level kita cari 4C. 4C, oke. ya. Kalau untuk National Curriculum Indonesia, kita butuh raport kelas 11, average-nya 70, dengan matematika dan Inggrisnya juga 70. Oh, I see. Berarti nanti lulusan International Foundation Year kan setara dengan A-level atau enggak kalau misalnya di National Curriculum setara kelas 12 gitu ya? Atau Or more year one? even. Oh ya, or more even. Jadi kalau kita yang bagi yang belum tahu, kadang-kadang beberapa universitas di mancanegara kayak di UK ya, atau di luar negeri itu, kalau kita bawa ijazah nasional kelas 12, sometimes ada beberapa universitas khususnya yang top-top bilang, oh ini butuh foundation. Jadi I would say setara kelas 12 nasional or a bit more. Memang ada some uni yang langsung bisa kelas 12, but ada this particular university yang Foundation ya? butuh foundation. Ya. I see. Nah, untuk masuk International Foundation Year ini ada seleksinya nggak? Atau terus berapa banyak sih kuota yang diterima gitu per intake? Oke, so seleksi khusus kembali itu di academic. Nah, selain itu kalau kuota kita sistemnya small classes, jadi at max one classroom kita akan punya maximum of 20 student aja, karena mereka akan belajar intensif ya. I just want to share also a bit of statistics, okay? Statistiknya adalah kita menemukan, jadi sebenarnya NCUK is not a new program ya. Mereka mulai dari tahun 80-an dulu di UK pertama kalinya, dan dia itu so far sekarang kita udah punya 46.000 anak-anak NCUK di seluruh dunia, all over the world, okay? So dari yang kita ketemukan, di mana anak-anak NCUK kita itu waktu mereka progressing ke bachelor, mereka itu 70% bisa lulus dengan semacam kayak cum laude dan semua cum laude ya, dan 60% bisa lulus semacam kayak cum laude. Kalau di Indonesia kita bilangnya cum laude. Jadi yang kita lihat di mana Foundation Year ini memberikan satu metode atau pembelajaran yang mengequip anak-anak supaya waktu S1 juga mereka bisa lebih excel lagi di studinya. I see. Jadi ini ya salah satu keunggulan untuk masuk IFY. Oh ya Jo, mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan kamu bilang setelah dari NCUK ini, setelah program mereka itu bisa lanjut ke universitas-universitas gitu. Nah, ini ada nggak sih kayak list university-nya apa aja gitu? Ya, oke. Kalau di NCUK sendiri ya, Matt, habis anak-anak selesai IFY, mereka punya sekitar 60 university yang mereka bisa pilih untuk progress to all over the world. Nah, kalau untuk Russell Group University sendiri, kita ada 11 university. Russell Group itu yang UK top university ya. Kalau menurut QS World Ranking yang di top 200 di seluruh dunia, kita ada 20 university partners that students can choose from. Terus selain itu kita juga dapat recognitions from other universities yang included in the partnership. Kalau di Kanada kita ada yang number 1 itu Alberta. Di New Zealand juga number 1, partnernya ada di dalamnya itu Auckland. Terus kalau US itu sedikit beda, di mana mereka nggak masuk US, melainkan karena mereka public U ya. Kita partnernya sama public university yang di US, jadi nggak ada di ranking system itu. Tapi nonetheless, out of 60, pretty much majority very popular school
school in the world. Ya. I see. Terus kalau misalnya untuk jurusannya itu ada pilihannya apa aja sih? Oke, sekarang kita ada 7 track ya di NCUK IFY kita. Ada business track, ada humanities track ya, kayak liberal arts gitu. Terus ada law track, terus ada juga science track dan medical track. Satu lagi terakhir dentistry ya. Dentistry dentist itu juga ada kayak ya dokter gigi. Dokter gigi. Jadi I find this to be very very unique karena di Singapura kalau mungkin teman-teman kita yang pernah research kalau belajar di Singapura tuh sangat jarang untuk ada track dengan option kayak engineering Iya, benar. dan medical science dan dentistry itu ya. Wah, keren banget. Nah, kemudian nih, kalau misalnya, ini kan berarti 9 bulan program nih ya, ada garansi nggak sih kalau mereka tuh pasti bakalan masuk ke salah satu universitas yang ada di list itu? Oke, garansi kita is 100%. Oke, 100% itu garansinya NCUK. Jadi what will happen waktu setelah anak-anak masuk, misalnya udah apply, masuk, keterima, waktu mereka masuk aja, mereka dikasih option untuk pilih 3 university. Oke, top option mereka. Dan waktu mereka kasih 3 pilihan mereka, waktu mereka masuk itu, waktu itu juga kita akan memberikan conditional offer letter. Artinya surat penerimaan bersyarat. Yes. Keren banget. Jadi ya emang kalau misalnya teman-teman yang udah targetin nih mau masuk ke universitas yang salah satu dari list dari NCUK dari AIM, jangan khawatir karena ini udah garansi 100%. Ya, tapi perlu dipahami juga ya Mary, kenapa kita bilangnya 100%? Tentunya kalau we're talking, let's say kita tuh partner number 1 in the world itu kan UNSW, terus ada Manchester, Bristol, Birmingham, sama Auckland, itu yang top lah gitu ya. Tentunya uni-uni ini dibilang top karena mereka memang achievementnya luar biasa. Jadi tentunya anak-anak NCUK kita juga, kita require mereka harus punya akademik yang lumayan tinggi untuk top universities ya. Jadi mungkin kita bisa minta student untuk dapatkan skor A atau A stars ya. Jadi kenapa kita bilangnya guarantee? Bisa nggak kalian achieve A atau A star? Jawabannya bisa kalau berusaha. Tapi let's say you try your best and masih kesulitan untuk bisa dapat nilai tinggi sekali, tidak apa-apa, masih ada option university lainnya. As I said before, ada 60 university to choose from. Jadi actually out of the 3, kalau sampai ada sesuatu yang kurang, misalnya akademik kamu kurang, nanti di pertengahan semester kita akan selalu menyediakan counselor on standby di kampus untuk discuss dengan student kita ke uni mana-mana aja yang bisa menerima mereka dan cocok dengan apa yang mereka cari di suatu universitas perguruan tinggi. Nah, kalau sampai yang 3 ini misalnya nggak cocok, amit-amit, kita masih memberikan kesempatan untuk student punya 2 pilihan lagi ya, 2 pilihan lagi. Jadi if something happen to the 3, kalian masih ada 2 lagi. It's plentiful. 5 is quite plentiful ya. Jadi seperti itu, Mer. I see, jelas banget. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin course-nya apa aja nih. Mungkin bisa di-spill dong untuk biayanya berapa sih untuk ambil program ini dan apakah ada promo-promo spesial gitu? Oke. Just nice. I think it's written there. Sebenarnya harga program kita normalnya adalah di 26.000 Singapura dolar ya. Ya, tapi kebetulan karena kita ini launch year, tahun lalu sih kita launchingnya, so it's celebratory karena kita adalah the first and the only one in Singapore. Jadi belum ada lagi yang bisa bawain program ini kecuali EAIM. Jadi untuk spesial, kita juga baru merayakan 40 tahun anniversary kita memberikan harga spesial. Jadi setelah harga spesial dari 26.000
jadi cuman 10.200. Kayak lebih dari setengahnya malah ya Yes. potongannya. So it's a big special prize that we're giving out. Tapi itu juga kita percaya bahwa program ini is very very unique and attractive. Jadi so far kemarin hari Senin kita baru mengadakan orientasi buat anak-anak NCUK kita yang first batch ini. Jadi kita juga besok ya kita juga akan mengadakan activity sama mereka. Jadi kita mau main kayak Squid Game yang red light green light itu ya. I see. Jadi kita nggak cuma mau kasih academic experience, tapi juga kita mau kasih something more ya. Jadi waktu mereka belajar di NCUK IAIM, mereka benar-benar have unforgettable experience ya. They have fun basically. Oke, ngomongin soal itu nih, kalau misalnya, cut dulu ya. Oke. Nah, Jo mau nanya nih, kan anak-anak kalau misalnya sekolah ke luar negeri kan, biasa kan mereka kayak ada masalah kayak homesick lah, atau kayak mental issues lah, atau something like that. Nah, kalau dari IAIM ini sendiri, gimana sih cara untuk memanage murid-murid yang lagi dalam kesusahan seperti itu gitu? Oke, jadi di IAIM kita work together with Caregiver Alliance. Basically mereka organization yang dedicated untuk tackle mental health issues. Jadi kita ada program. Oh ya, another thing, Caregiver Alliance ini adalah organisasi yang biasanya bekerja sama NTU dan NUS aja. Public school. So right now kita adalah sekolah pertama di luar NTU NUS yang mereka mau kerjasama. Jadi kita baru menyelesaikan training, kita baru mentraining staff dan teacher kita bersama Caregiver Alliance ini untuk bisa menjadi peers observer. Jadi what they can do, mereka bisa melihat kondisi anak-anak, gimana mental health mereka. Dan juga a plus point kalau nanti mereka belajar NCUK bersama IAIM, anak-anak juga akan di-equip dengan training dari Caregivers Alliance. Jadi mereka juga akan tahu cara melihat, menganalisa if teman-teman sekelasnya baik-baik aja. Dan kalau sampai tidak baik-baik aja, mereka juga sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Selain itu kita tahu kadang-kadang anak-anak mungkin yang anak-anak muda gitu ya, yang masih umuran gitu agak susah bicara sama adult. Jadi kita juga kerjasama sama namanya organisasi again yang support mental health, namanya Over the Rainbow, di mana semua volunteersnya itu anak-anak muda juga. Jadi kalau mereka punya mental health issue dan tidak mau open up ke gurunya, mereka bisa melalui organisasi ini yang kerjasama juga dengan sekolah kami. Seperti itu. Nah, satu hal juga yang kita take pride in is that kita punya dan mengajak anak-anak murid kita untuk melakukan kegiatan sosial alias charity. Kita kerjasama dengan Tehokan organization, itu charitable organization. Juga kita kerjasama sama government organization namanya SG Cares. Di situ kita menghimbau anak-anak student kita untuk bisa give back to the society, misalnya memperhatikan orang-orang tua yang ada di Singapura. Jadi saya rasa nggak cuma mereka academically strong, tapi we impart value into them. And this is something yang kita akan mandatory, kita akan suruh mereka untuk pergi. Jadi some schools mungkin ya nih ada organisasi charity, you can go, you cannot go. But here kita akan embedded in the system. Selain itu juga mereka juga akan menerima berbagai seminar
workshop dan talks, oke. Bahkan partner-partner university yang dari UK, mereka kan terbang, kalau terbang ke Singapura, mereka akan kasih anak-anak kita seminar gitu. Jadi equipping ini kita akan sediakan buat anak-anak student kita. Wah, menurut aku sih ini programnya menarik banget ya, karena kan selain melatih kemampuan bersosialisasi mereka, ini juga bisa jadi kayak portfolio mereka sebelum masuk universitas nggak sih? Betul. Menarik banget. Nah, mungkin dari Josephine bisa kali ya kayak nyampaikan ke orang tua atau ke calon murid yang mungkin masih bingung sama program ini atau masih belum yakin untuk masukin anaknya ke International Foundation Year gitu. Mungkin bisa kasih beberapa ya motivasi lah gitu. Oke, kalau buat parents, teman-teman, adik-adik, pesanku, ayo start early. Karena dunia ini terus berubah. Further advancement di teknologi, AI membuat segala sesuatunya itu, kemampuan manusia itu jadi terbatas. Kita banyak mengalami exchange, substitusi, manusia diganti mesin dan lain sebagainya. Jadi, we have to be fast. Oke? Encourage anak-anak Bapak Ibu untuk cepat aja masuk ke society, belajar dengan studi dengan fast track, dan juga masuk ke society cepat. Kenapa? Biar kita tidak kalah oleh kompetisi. Satu. Kedua, saya nggak bisa bicara untuk orang banyak. Saya akan bicara untuk diri saya sendiri. Contohnya, saya kuliah di luar negeri. Saya kuliah di Singapura. Saya lulusan Singapura. Dalam waktu 2 tahun, saya udah bisa dapat ijazah S1. Cepet banget. Jadi, by the age of 24 tahun, saya udah jadi asisten manager. Usia 25, saya jadi manager. By the time saya umur 26, saya dapat kesempatan untuk hijrah, untuk pergi kerja di Singapura. Sekarang saya 28 tahun. Ini adalah perusahaan kedua saya. Dengan tentunya karir yang selalu meningkat. Jadi, saya lihat bagaimana mereka, society ini mencari talent yang masih muda, yang open to learning and hardworking. Jadi not only academic, please equip your children. Carilah sekolah yang juga bisa membentuk karakter. And I believe we have that. Jadi don't worry, jangan takut kalau mereka di luar negeri. Miss Jo, gimana nih? Kita di sini, Singapore is very close ya. Jadi I always said this to parents yang mau kirim anaknya ke NCUK dengan tujuan yang lebih jauh lagi. I said, Pak, Bu, Bapak, Ibu punya 9 bulan untuk preparing Bapak, Ibu, dan anaknya. Jadi it's close, 1,5 jam ke Singapura. Jadi you can visit them anytime, they can visit you anytime. Itu number 1. Number 2, dengan mulai di Singapura, Bapak Ibu akan melihat bahwa ada penghematan, baik di nilai tukar mata uang dan juga biaya hidup. Oke. Selain itu nanti bulan September kita juga akan launching, di mana nanti anak-anak Indonesia bisa ambil 2 tahun di Singapura dan lanjut 2 tahun ke luar negeri, ke UK, ke Australia. It's very interesting. A lot of things is happening. Tapi I do believe kalau kita study overseas, your children will gain so much more. Jadi don't be afraid. Let's do this. HJS bantu, juga saya siap menemani di Singapura ya. So don't worry. Oke, jadi kita bisa bilang kalau misalnya studi ke luar negeri ini sebenarnya adalah investasi ya. Investasi untuk masa depan kalian. Jadi kalau misalnya sekarang masih belum tahu mau gimana, nah kalian feel free buat tanya-tanya ke HJS karena kita pasti akan kasih kalian konsultasi gratis dan kita akan memberikan bimbingan yang terbaik dari kita juga gitu. Nah, sekian untuk podcast hari ini ya. Tapi ini baru seri 1. Baru seri 1 nih. Nanti ke depannya ada seri keduanya. Kita akan panggil bintang tamu lagi. This is English speaking. Jauh-jauh dari Singapura. Yes, I'm gonna invite the principal
of EAIM College yang overseeing NCUK program, juga Cambridge program ya. Jadi kalau nanti ada teman-teman, Bapak Ibu, orang tua murid yang seandainya sangat tertarik ya untuk mendengar lebih gimana cara mulai study di Singapura even from an early age, do join ya. Ini baru seri pertama, nanti akan ada seri kedua lebih eye opening lagi, lebih menarik lagi, lebih informatif lagi. And if anything, just contact HJS Education. There are our official partners in Indonesia, and we are so happy to talk to you in via Zoom or in person. Ya, kalau saya lagi ada di Indonesia, saya akan ketemu langsung. Dan kalau saya lagi di Singapura, ayo kita ketemu secara virtual. Atau mungkin muridnya sendiri bisa ke Singapura, atau cari ke Singapura. Yes. Ya gitu ya. Oke deh. Jadi nantikan untuk podcast HJS dengan EAIM selanjutnya, karena masih akan berseason-season ya. Kita akan bahas banyak banget program-program menarik dari EAIM. Dan sampai jumpa di podcast lainnya. Sampai jumpa. Have a good day. Nah Jo, bicara soal sekolah ke luar negeri kan, katanya kan mahal gitu kalau untuk di Singapura. Kira-kira berapa sih untuk biaya hidup di sana untuk anak-anak sekolah lah? Oke, jadi ini mau spektrum yang mana ya? Nih ya, aku sharing. I believe kalau anak cowok atau anak cewek nggak ada diskriminasi, sekitar 1.500, 600, 700 masih bisa. Masih bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, sekarang Singapura dibilang the most expensive country in the world based on what? Oke, the only thing yang bikin mereka jadi paling mahal di dunia is accommodation. The accommodation there ya. Cuman believe it or not, waktu aku bilang Mer, kalau kamu bisa cari accommodation yang murah, yang gak gitu mahal, kayak 1.000 gitu, masih bisa. Itu masih ada. 1.000 masih ada. Jadi tergantung ya. Jadi tapi tentunya kalau kamu mau cari yang kondo, ada fasilitas, ada gym, ya, ada kolam renang, terus kamu kayak kamarnya semua granit gitu kan, itu pasti mahal banget, 1.000 lebih gitu, mau 1.700, 1.800. Tapi kalau main 1.000-an gitu, ada gitu. Nah, untuk sisanya, of course, do the math right. So if you do the math, it's like 500, 600, 700. Itu kamu tuh udah bisa hidup di Singapura, oke? Pinter-pinter kelola. Iya, pinter-pinter kelola gitu. Jadi kayak contohnya ya, aku nggak ambil dari orang lain. Again, aku nggak mau ambil dari orang lain. Nanti kalau ambil dari orang lain, nanti kayak ada orang yang kayak ngomong, emangnya benar gitu kan? Ini real life. Kayak tahun 2015 sampai 17 gitu ya. Suamiku yang Eden, teman baikku, best friend yang akhirnya jadi pacar dan akhirnya jadi suami. Dia tuh dulu ya waktu kuliah Singapura ya. Ini sih luar biasa. Rada-rada berani sekali ya. Dia tuh punya capability tuh ya cuman buat mempertahankan di Singapura tuh 1 semester doang ya. Oh ya. Waktu itu lagi financial crisis keluarganya. Jadi aku inget dia, aku tanya dia gini, uang jajan lu berapa gitu kan? Zaman lu uang jajan lu berapa gitu? Cuman sorry ya, Beb kalau nonton gitu ya, 1.300 gitu kan. Hah? Gimana caranya gitu kan? Gimana caranya hidup gitu kan? Kayak dia bilang, oh iya nih, gue dapet kamar cuman 750. Nah terus kan orangnya itu kan murah senyum gitu ya, suami gitu kan, kayak senyum. Masa Mer, dia setelah setahun owner yang tenant dia nih, yang dia tinggal ini kasih dia diskon. Oh ya, dari 750 jadi tinggal 650. Udah 700 aja itu udah susah banget. Iya, tapi ini yang kurang ajar, dia nggak kasih tahu orang tuanya. Jadi uang jajannya stay. Terus kalau untuk makan hari-hari, dia tuh biasanya makan di hawker center gitu. Hawker center tuh kayak food court, cuman yang gitu affordable ya, teman-teman. Cuman di Singapura, hawker center itu udah banyak makanan yang
masuk kayak Michelin food gitu. Jadi kayak teman-teman tahu lah ya, Michelin food tuh kayak kalau di mall-mall gitu ya kan, ini daerah Peak gitu, kayak kalau ke Peak Avenue Putian ya, Michelin Star 1 gitu kan. Itu di Singapura tuh nggak usah sampai masuk mall, cuman di food court murah-murah yang kayak pakai AC alam itu udah Michelin, dan harganya itu masih murah gitu. Terus jadi waktu itu kita pernah ya eksperimen gitu, suami istri gitu, seminggu kita cobain makan mixed rice doang. Jadi kita masak nasi ya, di rumah masak nasi gitu. Terus kita sengaja, kita nggak masak apa. Kita soalnya berdua juga kerja kan. Kita beli tuh mixed rice gitu kan. Bisa loh sehari cuma habis $8. Tapi ya cuma seminggu itu lah ya. Cuma buat eksperimen doang, eksperimen. Oke. Jadi jangan khawatir, Singapura tuh masih bisa diakalin. Masih bisa banget. Tentunya tadi yang contohnya saya kasih 750 itu tahun 2015-2017 Bapak Ibu, inflasi ya, inflasi. Jadi sekarang mungkin if you're karena saya bicara ini my friend bisa dapat 800 di tahun-tahun sekarang. Even ya in these years, tapi tentunya again bukannya kayak lavish gitu ya, bukan yang luar biasa, kamar mandinya luar ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi again kalau bisa carinya bisa, tapi aku juga tahu di Indonesia kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau pusing dan nggak mau stres kayak carinya ya, banyak juga accommodation provider yang sudah ada company-nya lah ya. Kalau mau ikut itu juga ada baiknya ya, jadinya kalian tahu gitu kayak ini di bawah company ini anaknya diperhatikan, anaknya dilihatin seperti itu. Iya. Jadi ya tergantung gaya hidup juga iya, di sana gitu. Dan sekarang Jakarta mahal banget, Bener. Kayak bahkan ya kalau aku bisa bilang kalau beli kayak shampoo, sabun lebih murah di sana. Di Singapura ya? Iya. Kalau lagi diskon ya, kalau kita beli yang 1 liter tuh jatuhnya lebih murah loh Bapak Ibu. Di Singapura, di Jakarta tuh mahal sekarang. Tapi nggak apa-apa. Berarti Indonesia maju ekonominya. Iya, ada bagusnya juga lah ya. Ada bagusnya juga.